Selamat datang di channel Jalan-Jalan Iskandar. Assalamualaikum, jumpa lagi sahabat. Perjalanan kita kali ini tiba di kota Larantuka. Kita akan mengunjungi Kapela Tuan Ma. Dari Kapela Tuan Ma inilah inti dari prosesi jalan salib dilakukan. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari ikuti saya. Ketika di Maumere, seorang sahabat berpesan, jika jadi mengunjungi Larantuka, jangan lupa mengunjungi Kapela Tuan Ma. Saya hanya mengangguk, tidak mengiyakan, juga tidak membantah. Saya pikir bagaimana nanti saja. Siang itu ketika memasuki gerbang kota Larantuka, saya langsung disuguhi patung selamat datang seorang suci Renha Rosari. Belum terjawab pertanyaan siapa gerangan Renha Rosari, tiba-tiba mata ini disuguhi panduan kunjungan yang seluruhnya beraroma agama. Pelang nama itu bertulisan acara yang patut dikunjungi, antara lain Misericordia Chapel, Tuan Ma Chapel, Larantuka King Place, Tuan Anna Chapel, Renha Rosaria Cathedral, Museum of Bishop Gabriel Manek, Tuan Meninu Chapel. Saya tersentak. Tuan Ma menempati urutan kedua dari panduan tempat yang direpresentasikan untuk dikunjungi. Siapakah Tuan Ma? Dari namanya terkesan jika Tuan Ma seorang Tionghoa. Apa pula peran seorang Tionghoa dalam perkembangan agama Katolik di Larantuka, sehingga nama kapela di atas dinamakan dengan nama beliau, dan fantastiknya menjadi agenda untuk dikunjungi. Selepas mengabadikan keuskupan Larantuka, segera saya bertemu dengan pelang nama Tuan Ma. Saya pun mengikuti petunjuk arah yang terpasang di tepi jalan Don Lorenzo itu. Saya bertanya pada sebuah warung sembako yang sedang buka. Sang pemilik warung memberitahu saya pada bangunan kapela tanpa papan nama itulah alamat yang saya tuju. Sambil ditanya apa kepentingan saya pada bangunan kapela tanpa papan nama itu. Setelah saya utarakan, pemilik warung menyarankan saya untuk menemui pemegang kunci kapela itu, sekaligus memberitahu jika pemegang kunci itu adalah cucu dari Tuan Ma. Rumah yang beratap ilalang itu, Pak, demikian kata pemilik warung, sambil menunjuk sebuah bangunan sederhana di sebelah bangunan kapela yang beratap ilalang. Alhamdulillah, sang pemilik rumah atap ilalang berhasil saya temui meski harus menunggu cukup lama. Sosok yang saya tunggu itu ternyata lelaki setengah umur dengan wajah bersahabat, dengan tutur kata hangat yang bernama Wilhelmus Resiona. Biasa dipanggil dengan Om Wimpi. Om Wimpi menurut penuturan beliau adalah generasi ke-19 dari pemuda Resiona, yang nanti akan saya ceritakan siapakah pemuda ini. Ternyata arti Tuan Ma jauh panggang dari api sebagaimana perkiraan awal saya. Tuan Ma berasal dari kata Ma, yang dalam bahasa Lama Holot, bahasa tua Larantuka, memiliki arti wanita terhormat dan wanita baik-baik. Akhirnya lahirlah sebutan sebagai Bunda Maria
lalu sesuai dengan perkembangan lidah Larantuka, akhirnya berubah menjadi Tuan Ma. Ternyata pula peristiwa prosesi jalan salib yang rutin dilakukan di Larantuka pada bulan April tidak dapat dipisahkan dari Tuan Ma. Ada banyak versi yang menceritakan bagaimana Tuan Ma hingga tiba di Larantuka. Mulai versi yang sangat memuja-muja hingga meninggalkan nalar sehat, hingga versi yang sesuai akal sehat. Di antara versi yang memuja yang berlebihan itu menyatakan bahwa pada zaman dulu ada seorang nelayan muda yang sedang melaut mencari ikan. Nama sang nelayan Resiona. Di tengah laut dalam gelap malam ditingkahi sinar rembulan, tiba-tiba dari dalam laut muncul sesosok wanita yang sangat cantik, penuh pesona dan memiliki karisma luar biasa. Sadar bahwa hal demikian tidak mungkin, nelayan muda ini terkejut luar biasa hingga akhirnya jatuh pingsan. Ketika sadar, sang nelayan sudah berada di tepi pantai. Di sebelahnya tergolek sebuah patung wanita yang dipercaya sang nelayan muda Resiona sebagai perwujudan dari sosok wanita yang ditemuinya di tengah laut itu. Pemuda Resiona melaporkan penemuan itu pada raja. Lalu raja memerintahkan untuk menempatkan patung itu pada rumah adat yang letaknya di sisi belakang dari kapela Tuan Ma sekarang. Sejak itu, masyarakat jika mengadakan pesta hasil panen atau ingin bertanam atau melaut, selalu memberikan persembahan pada patung wanita mulia itu, dengan pengharapan semoga memperoleh hasil berlimpah atau rasa syukur dari hasil berlimpah yang mereka peroleh. Hingga akhirnya ketika Portugis membawa agama Katolik ke Larantuka, masyarakat sadar bahwa patung wanita mulia yang selama ini mereka sanjung dan hormati ternyata patung Bunda Maria atau Tuan Ma. Versi lain lebih sesuai logika, sebagaimana diceritakan Om Wempi. Pemuda Resiona memperoleh patung itu dari pelaut Spanyol di muara tempat terdapatnya air tawar, yang letaknya tidak jauh dari patung Selamat Datang Kota Larantuka, Renha Rosari. Patung itu diberikan pada pemuda Resiona sebagai ucapan terima kasih karena kontribusi sang pemuda dalam memperlancar perolehan air tawar. Selanjutnya, sebagaimana cerita di atas, patung yang diterima Resiona diletakkan pada tempat yang sudah diceritakan di atas. Orang kafir, istilah Om Wimpi untuk mereka sebelum kedatangan agama Katolik, begitu memuja sang patung dengan segala macam sesembahannya. Patung yang menurut mereka mendatangkan segala kebaikan dan menghalangi segala kejahatan. Hingga ketika Portugis datang, Portugis merasa terkejut bahwa patung yang penduduk Larantuka puja-puja selama ini ternyata Bunda Maria. Portugis meluruskan kepercayaan yang selama ini salah menjadi benar sesuai ajaran Katolik. Portugis menyebarkan agama Katolik selain Larantuka sendiri, meliputi daerah Pulau Adonara, Solor, dan Lembata,
dan pulau-pulau yang berada tepat di depan Larantuka. Sejak itu, agama Katolik menjadi agama resmi Kerajaan Larantuka, yang ditandai dengan dibaptisnya Raja Ola Adobala pada tahun 1665 dengan nama Don Francisco Ola Adobala Dias Pereira de Godinho, lalu memprakarsai upacara penyerahan tongkat kerajaan berkepala emas kepada Bunda Maria Reina Rosari. Sejak itulah prosesi jalan salib rutin dilakukan. Upacara prosesi jalan salib itu sendiri dan kapela Tuan Ana selanjutnya menghantar Tuan Ma dan Tuan Ana ke Katedral Reina Rosari. Dari Katedral Reina Rosari lalu dibawa keliling kota hingga berakhir dini hari. Pada hari berikutnya, sesuai dengan agenda yang telah berlangsung 5 abad itu, akhirnya kedua patung Tuan Ma dan Tuan Ana dikembalikan lagi pada tempatnya semula. Demikianlah sahabat semua kisah perjalanan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada kisah-kisah selanjutnya yang tidak kalah menariknya. Wassalam. Merdeka!